Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbagi sharing tentang sukses berkomunikasi. Ya, temanya tentang sukses berkomunikasi dengan subtema ada 7 tipe pendengar, gitu ya. Jadi tema ini sesungguhnya sangat relevan buat para pembicara, para guru, para komunikator, gitu ya, untuk mengetahui ada 7 ada tipe-tipe pendengar yang harus kita pahami, gitu ya. Ada 7 tipe pendengar yang harus kita pahami agar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk kepada temanya. Oke, 7 tipe pendengar, dan ini salah satu dalil dalam Al-Quran terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita potensi, gitu ya, untuk kita bisa maksimalkan. Ya. Nah, ini dalil yang bisa kita ambil. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, gitu ya. Para sahabat semuanya, ketika kita ingin menjadi seorang yang akan mengantarkan melakukan transformasi pengetahuan misalnya, atau orang yang akan membacakan, kalau kita berada di sekolah-sekolah Islam misalnya kan, atau di sekolah-sekolah manapun, gitu ya, kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita membacakan pengetahuan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, atau mengajarkan mereka hikmah, akhlak, adab dan seterusnya, atau membersihkan wa yuzakkihim, gitu ya. Kalau di dalam sekolah-sekolah Islam tentu kita akan berbicara tentang wa yuzakkihim, bagaimana memperbaiki perilaku, bagaimana mendidik mereka, akhlak mereka. Nah, ini yang harus kita pahami lebih dulu sebelum kita kemudian melihat tipe-tipe yang disampaikan, gitu ya. Jadi ini adalah pondasi kita, gitu ya. Baik, selanjutnya ada 7 tipe pendengar yang perlu kita pelajari, gitu ya. Perlu kita pelajari. Nah, ini ada 7 tipenya yang bisa kita pelajari sebagai seorang guru, sebagai seorang pembicara, sebagai seorang komunikator. Nah, ini tipe pertama. Tipe pendengar pertama itu namanya si sibuk sendiri. Si sibuk sendiri. Nah, bagaimana ciri-ciri pendengar sibuk sendiri ini? Adalah tipe orang-orang yang dia tidak bisa duduk diam ketika orang lain bicara. Dia nggak bisa diam, dia sibuk sendiri, gitu ya. Ya, terlihat buru-buru dan selalu melihat ke sekeliling. Pokoknya ada aja yang dilakukannya, gitu ya. Dia sibuk sendiri. Bisa bermain dengan tangannya, gitu ya, atau bermain dengan alat-alat yang ada di depannya, misalnya kan, atau megang-megang alas meja, misalnya kan, atau lihat HP dan seterusnya, gitu ya. Jadi dia melakukan hal lain ketika orang lain berbicara. Ini tipe yang pertama, gitu ya. Bisa kita melihat, ya, anak didik kita atau orang lain yang berbicara, kita bisa melihat apakah dia tipe ini, gitu ya.
kemudian yang kedua, tipe tidak perhatian. Nah, ini tipe tidak perhatian. Ciri-cirinya ya dia hadir, dia secara fisik dia melihat kita berbicara, tetapi mental dan pikirannya mungkin tidak mengarah kepada apa yang kita sampaikan, gitu ya. Jadi ekspresi wajahnya kosong, melamun, ya menerawang-nerawang. Dia tidak memerhatikan apa yang kita bicarakan, ya. Dia mungkin memikirkan atau memperhatikan hal lain yang di luar apa yang kita bicarakan. Ya, intinya tidak perhatian, gitu ya. Dia, tapi secara fisik dia ada, gitu ya. Ini tipe yang kedua, gitu ya. Dan kita bisa melihat dari siswa kita, dari murid-murid kita, atau dari orang-orang yang kita berbicara di hadapannya, kita bisa melihat ya orang-orang seperti ini, gitu ya. Secara fisik hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Oke, berikutnya yang ketiga adalah gemar menginterupsi. Ya, jadi ini tipe pendengar yang ketiga itu orang yang gemar menginterupsi. Jadi setiap kita berbicara, ya dia akan menyela, gitu ya. Dia akan memotong pembicaraan kita. Dia selalu mencari celah atau mencari waktu, mencari kalimat-kalimat yang akan dipotongnya, gitu. Nah, jadi orang ini tidak fokus kepada apa yang kita bicarakan, gitu ya. Dia fokusnya kepada apa yang akan dia bicarakan kepada kita, apa yang akan diinterupsinya kepada kita, apa yang akan dipotongnya kepada kita. Jadi fokusnya ke apa yang akan dibicarakannya, bukan apa yang kita bicarakan. Dia mendengar kita itu untuk mencari kesempatan memotong, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya yang keempat adalah tipe terserah, gitu ya. Terserah ini orang tipenya cuek, datar, jadi dia mendengar kita tapi ya datar dan cuek aja. Oke, nah gitu kan. Jadi responnya oke, ya. Jadi dia tidak tertarik dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, gitu ya. Jadi orangnya datar dan cuek, gitu ya. Terserah, gitu ya. Kemudian berikutnya, ini tipe berikutnya adalah tipe penyerang. Nah, tipe penyerang ini adalah orang-orang yang ya suka menyerang, gitu ya. Suka sekali berbeda, suka sekali kontra dengan orang lain, gitu ya. Dia melihat selalu dari sisi yang berbeda dengan orang lain, gitu ya. Dia menikmati ketidaksetujuan dan gemar menyalahkan orang lain. Nah, ini tipenya, gitu ya. Dia menikmati ketidaksetujuan dan menyalahkan orang lain. Dia selalu melihat dari sisi yang berbeda. Jadi ketika orang berbicara tentang satu perspektif misalnya, maka dia akan menyampaikan perspektif yang berbeda. Sehingga dia akan menyerang atau siap untuk menyalahkan orang. Nah, kemudian berikutnya ini tukang analisis. Ya, tukang analisis. Tukang analisis ini adalah orang-orang yang ya suka sekali menganalisis apa yang kita sampaikan, kemudian dianalisisnya, kemudian diolahnya, dan kemudian dia sampaikan, ya, dan membenarkan apa yang disampaikannya itu. Nah, jadi mereka merasa bahwa mereka adalah pendengar yang baik dan senang membantu orang lain, karena dia akan membantu kita menganalisis apa yang kita sampaikan, kemudian memberikan jawaban-jawabannya, gitu ya. Jadi seperti penasehat lah, gitu ya. Ya, walaupun kita tidak memintanya, gitu ya, dia akan memberikan ulasan-ulasannya, gitu ya, seperti pengamat. Nah, kemudian ini yang terakhir, yang ketujuh adalah pendengar penaruh perhatian. Inilah pendengar level tertinggi, gitu ya. Inilah pendengar level yang tertinggi, yang pendengar terbaik. Ya, ini pendengar yang
siaga, selalu siaga. Dia mendengarkan dengan telinga, mata, dan hatinya. Jadi seluruh inderanya itu fokus kepada apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi memang mereka itu memposisikan dirinya itu sebagai pembicara, sebagai orang yang berbicara kepadanya, sehingga dia dapat memahami semuanya, dapat memahami semua apa yang disampaikan. Gitu. Oke, saudara-saudara semuanya, sahabat semuanya, itulah barangkali 7 tipe pendengar yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami agar kita dalam berkomunikasi dengan ketujuh tipe-tipe pendengar ini kita bisa berhadapan dengan mereka dan bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.